Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Watnawati Ma'an, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Tigonagari, Kabupaten Pasaman, di bawah bimbingan Ibu Erniati sebagai fasilitator dan Ibu Rosmanita SPD sebagai pengajar praktik. Dalam aksi nyata modul 1.4, saya akan memaparkan tentang budaya positif, di mana konsep-konsep inti budaya positif itu adalah paradigma perubahan, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, 5. Posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikut ini adalah serangkaian kegiatan saya tentang diseminasi budaya positif beserta penerapan-penerapan yang sudah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di siang yang cerah tapi tidak terlalu cerah, tidak terlalu panas, kita bisa berkumpul di ruangan SMPN 1 Tigonagari dalam rangka menyaksikan seminar CGP, yaitu Bu Nawati. Kemudian selawat berangkaikan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat, kita mendapatkan syafaat dari Nabi di dunia dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai saja seminar kita pada hari ini, yaitu penyampaian dari CGP kita Bu Watnawati tentang berbagi pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 tentang budaya positif. Kepada Ibu Watnawati kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya pada hari ini akan berbagi, ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat ya Bapak ya Ibu-ibu ya. Mungkin karena sudah siang, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Selamat datang di acara seminar kecil kita, yaitu berbagi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada hari ini. Ya, pertama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka seminar tentang budaya positif. Kemudian salawat beriringkan salam, tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Tigonagari, Bapak Ibu Wakil, dan juga Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 1 Tigonagari, dan juga teristimewa kepada ibu-ibu guru yang hadir pada hari ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu kita, hari ini saya perkenalkan Watnawati Ma'an, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP 1 Tigonagari Kabupaten Pasaman. Mudah-mudahan nanti muncul angkatan 10 lagi ya di SMP 1 Tigonagari ini yang kita cintai. Baik Bapak Ibu, pada budaya positif ini ada beberapa konsep
konsep-konsep inti, yaitu ada paradigma perubahan, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama, yaitu paradigma perubahan. Ya, di sini kita membuat sebuah permainan, tetapi nanti ada unsurnya di dalam yang berkaitan dengan budaya positif. Bapak Ibu boleh dikeluarkan kertas kecilnya 1 lembar, berpasangan dengan teman yang ada di sebelah. 1 orang ya yang tulis barang atau sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu di kertas tersebut. Boleh dituliskan namanya atau dibuat gambarnya, terserah. Dan sudah selesai Bapak Ibu, sudah selesai Ibu? Oke, silakan disimpan di salah satu tangannya Ibu. Nah, pasangan yang ada di sampingnya coba rayu Ibu yang punya sesuatu yang ada di tangannya tadi. Boleh dengan cara apa saja, silakan. Mau dirayu dengan lemah lembut, mau dirayu dengan dihardik dan segala macamnya boleh. Ayo. Silakan dirayu dengan sekuat tenaga, dengan sekuat kemampuannya. Bagaimana Bapak Ibu? Aduh. Berhasil? Oh tidak. Ada yang berhasil? Ada. Nah, Bapak Ibu, Ibu-ibu tadi yang menyembunyikan sesuatu di tangannya, apa kira-kira yang dapat makna yang dapat kita ambil dari situ? Salah satu mungkin tadi, siapa yang mau berbagi? Apa makna yang ada di dalam mempertahankan yang ada di genggaman kita? Siapa? Oke. Kita mempertahankan benda yang kita sayangi dengan semampu kita. Karena kita tak ingin benda itu dimiliki dengan, apalagi dengan cara paksa. Ambil orang lain. Bagaimana Bapak Ibu? Tepuk tangan Ibu Yurni. Ya, ditambahkan. Terima kasih Bu Wat. Saya tambahkan sedikit. Kalau sesuatu diminta dengan secara paksa, sulit kita untuk mendapatkannya. Begitu juga kalau sesuatu kita paksakan, maka nanti ada kemungkinan itu akan melenting seperti itu. Untuk kejadian, ya kira-kira seperti itu. Jadi tidak bisa kita untuk memaksakan sesuatu, apalagi untuk mendapatkan sesuatu. Terima kasih. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Roza. Terima kasih untuk Ibu yang sudah memberikan tanggapannya tentang paradigma perubahan tadi ya. Baik, sedikit saya ulas. Mungkin sesuatu yang berharga buat kita harus kita pertahankan gitu ya. Meskipun dirayu, meskipun dihardik dan segala macamnya. Nah, kita bisa mempertahankannya dan tidak bisa orang lain memaksa apa yang ada pada kita. Nah, begitu juga dalam keseharian kita di sekolah dengan murid kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan tidak mungkin bisa kita paksakan kepada siswa kita. Misalnya, siswa kita ini dia sering terlambat. Jadi kita paksa dia terus untuk datang pagi, itu tidak mungkin. Ada cara-cara tertentu
bagaimana mereka bisa menyadarinya, yaitu dengan kesadaran sendiri, motivasi yang berasal dari internalnya sendiri. Begitu kira-kira ibu-ibu. Nah, begitulah ilusi yang kita lewati ya sebagai guru, yaitu mengontrol murid kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, walaupun sebenarnya memiliki hak untuk memaksa, orang lain pun tidak mungkin bisa dipaksa sesuai dengan keinginan kita. Iya enggak, Ibu? Oke. Nah, di sini ada saya bikinkan kolomnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Sesungguhnya yang memiliki kontrol pada diri kita tentu diri kita sendiri. Tidak mungkin kita dikontrol oleh orang lain. Nah, misalkan stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang dengan berpandangan sama dengan kita. Mungkin itu? Tidak. Ya, dalam teorinya kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang kita gitu. Kita tidak bisa memaksa ya ibu-ibu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sering kita lakukan ini ya. Ada anak kita yang berperilaku buruk, kita langsung cap itu adalah sebuah kesalahan. Sebenarnya dalam teorinya bukan begitu. Semua perilaku itu ada tujuannya. Nah, ketika kita menyelesaikan sebuah masalah atau perilaku yang tidak baik dari anak kita, ya, di situ kita memberikan restitusinya, misalnya kan mereka melakukan itu pasti ada tujuannya. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu stimulus respon, sedangkan teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, itu biasanya ya. Sedangkan dalam teori model itu berpikir menang dan menang. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif itu apa maknanya? Bagi Bapak Ibu, bagi ibu-ibu semuanya, disiplin positif itu mendengar kata disiplin positif. Apa sih yang terbayang? Yang baik-baik saja. Apalagi? Disiplin berarti sesuatu yang harus dilakukan, ya kan? Sesuatu yang harus dipatuhi, ya. Sesuatu yang harus dikerjakan. Namanya juga disiplin. Disiplin pasti membayangkan kalau dilanggar ada sanksinya. Nah, iya, tapi ini disiplin positif. Kira-kira ada nggak yang mau memberikan tanggapan? Apa itu disiplin positif? Boleh? Disiplin biasanya bagi pelanggar disiplin itu akan ada tantangan, yaitu sanksi atau hukuman. Hendaknya bagi kita yang mentaati peraturan, jangan hendaknya melakukan ini karena takut dihukum. Tapi kita lakukan ini karena ingin mendisiplinkan diri. Ingin kita itu bukan ingin nyaman, ingin mendisiplinkan diri, tetapi tidak karena takutnya dihukum, tapi ingin melatih diri untuk ke arah disiplin. Itu maksudnya disiplin positif menurut saya. Baik. Terima kasih kepada Ibu Yurni. Bagaimana ya ibu-ibu yang lain? Setuju nggak dengan pendapat Ibu Yurni? Setuju ya. Saya juga setuju dengan pendapat yang diutarakan oleh Ibu Yurni tadi, di mana bahwa disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan murid cara bertanggung jawab ya, dan mengajarkan cara untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Nah, disiplin positif lebih kepada kontrol diri yang dapat mengajarkan murid untuk bisa
memahami serta menyadari motivasi internal yang berasal dari dalam diri, tidak karena takut, tidak karena dipaksa, tidak karena takut dapat hukuman, tidak karena mengharapkan pujian dari orang lain. Hendaknya disiplin itu berasal dari kesadaran diri sendiri. Nah, itu yang seharusnya kita terapkan, ya. Kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, di mana nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap guru atau setiap orang itu berpedomankan kepada profil pelajar Pancasila. Apa dia profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global dan bergotong royong. Nah, menurut teori motivasi perilaku manusia itu ada 3, ya, ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang berbuat itu karena takut mendapat hukuman. Kalau kita berbuat ini nanti kita takut dihukum, jadi rasa-rasanya tidak nyaman. Nah, yang seperti itu disebut dengan motivasi eksternal atau kan dorongan dari luar. Ya, kita takut dengan seseorang yang akan memberikan hukuman. Jadi rasa-rasa hati kita tidak nyaman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Berarti ini ingin mendapatkan pujian, ingin dapat hadiah. Ya, itu termasuk juga ke dalam motivasi eksternal, motivasi dari luar. Nah, seharusnya kita itu menanamkan motivasi internal seperti menghargai diri sendiri. Ya. Nah, seperti juga yang dikatakan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya apa? Merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu yang merdeka, ya. Itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara kita. Itu yang harus kita terapkan. Baik, Bapak Ibu ya, Ibu-ibu yang selanjutnya, yang ketiga ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Apapun akan dilakukan orang demi bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan cinta kasih sayang dan diterima. Nah, itu sesuatu yang rasanya semua orang butuh ya. Ingin diterima di lingkungan kita, ingin disayang oleh guru. Nah, itu seperti anak murid kita. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan identik dengan tidak boleh dipaksa. Kemudian yang berikut, kebutuhan akan kesenangan. Nah, seseorang atau murid kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Mungkin mereka senang melakukannya. Ya, kita tidak boleh menjudge dia dulu buruk gitu. Tetapi kita tanya dulu, dia senang nggak melakukan itu? Ya, apa motivasinya melakukan itu? Nah, yang terakhir,
motivasi penguasaan atau kekuasaan. Powernya itu apa sih? Nah, seseorang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, dia bisa melakukan hal-hal yang berada di luar nilai-nilai kebajikan yang tadi. Betul enggak Ibu-ibu? Betul. Oke. Nah, selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi perilaku manusia terjadi biasanya yang pertama untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan imbalan, ya, untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian yang kedua, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, dua poin ini disebut dengan motivasi eksternal. Ya, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini menghargai diri kita, berarti berasal dari dalam diri. Nah, inilah yang disebut dengan motivasi internal. Ya, betul sekali Bu Siska. Semangat Bu Siska. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke. Berikut posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Ya. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, sejauh ini posisi kita di mana? Di bawah baru di awal-awal sebagai penghukum. Kita sering menjudge anak kita ya. Anak ibu yang nanti tidak selesai PR-nya, nanti ibu tambah ya kalimatnya. Nah, anak ibu yang terlambat hafal ya 5 kosakata, itu menghukum ya. Oke. Nah, itu posisi kontrak. Nah, di sini ada beberapa contoh posisi 5 posisi kontrak. Yang pertama penghukum. Nah, posisi penghukum biasanya itu identik dengan menghardik, memarahi, ya, mengancam gitu. Sehingga apa kira-kira efeknya? Murid kita akan menjadi mungkin saja dia melawan, atau dia tetap melakukan tetapi dengan rasa terpaksa, dengan rasa dongkol di hatinya. Ya, kemudian yang kedua, posisi pembuat orang rasa bersalah. Ya, jadi kita berbicara seolah-olah memelas kepada anak. Jadi anak atau murid kita itu merasa bersalah karena telah melakukan itu. Ya, kira-kira apa itu efeknya buat anak kita? Ibu-ibu, apa kira-kira? Mereka mungkin walaupun di hatinya kesal, walaupun di hatinya mendongkol, tapi dia berusaha untuk menyembunyikan itu. Ya, kemudian teman, posisi sebagai teman. Kalau kita posisi sebagai teman, kita lihat berarti kita sama besar ya, menganggap kita sama besar dengan anak. Nah, kira-kira apa efeknya untuk anak kita? Bagus sekali. Anak tidak menghargai guru-gurunya. Mungkin dia menegur kita seperti dia menegur temannya. Ya, tidak lagi dia hormat kepada gurunya. Kemudian posisi pemantau, melihat-lihat. Kalau pemantau ya, melihat-lihat. Nah, kira-kira apa ini efeknya untuk anak kita? Kalau kita memantau, mereka akan was-was ya, takut-takut. Ya. Nah, yang terakhir posisi manajer. Inilah posisi yang sesungguhnya yang diharapkan pada seorang guru. Nah, di mana posisi manajer ini kita merangkul anak kita, mengajak anak kita, baik itu dalam menyelesaikan masalah, kita selesaikan baik-baik. Itu ada nanti penjelasannya tentang
segitiga restitusi, dekat sekali atau sama dengan posisi kontrak ini Bapak Ibu-ibu. Kemudian berikut keyakinan kelas. Kenapa disebut keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada nggak ibu-ibu yang bisa menanggapi? Kenapa disebut dengan keyakinan? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada ibu-ibu? Kalau peraturan itu biasanya Terima kasih Bu Wan. Kalau peraturan tuh biasanya kalau tidak dikerjakan itu ada hukuman, itu biasanya kalau peraturan berarti ujung-ujungnya hukuman. Tapi kalau keyakinan sesuatu yang akan kita kerjakan, yang kita berusaha untuk mencapai itu. Jadi kalau belum terlaksana berarti kita akan mencari di mana permasalahan ini tidak terlaksana. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Roza. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Roza. Atau ibu-ibu yang lain ada yang mau menambahkan? Tidak. Sepakat ya? Sepakat. Jadi murid itu akan lebih semangat menjalankan apa yang sudah disepakati ketimbang harus menjalankan sebuah peraturan tertulis yang efeknya nanti muncul hukuman. Nah, kemudian berikutnya bagaimana cara membuat keyakinan kelas tersebut? Adakah Bapak Ibu ibu-ibu yang bisa menanggapi? Oke, Ibu Tika. Terima kasih kepada Bu Wat telah memberikan kesempatan. Mungkin menurut saya cara membuat keyakinan kelas yang pertama yaitu mengajak murid berdiskusi untuk menentukan apa-apa saja yang akan kita buat pada kesepakatan kelas. Yang kedua, siswa kita berikan kesempatan mengeluarkan ide-ide atau pendapat apa saja yang akan kita sepakati ke depannya. Yang ketiga mungkin bisa dengan menggunakan stick note atau penyampaian langsung dari siswa kepada kita. Dan yang keempatnya mungkin kita simpulkan bersama murid. Dan terakhir bisa kita tempelkan keyakinan kelas kita di dalam kelas atau di depan atau di papan tulis kita. Itu mungkin pendapat saya. Terima kasih Bu Wat. Iya, menurut saya ini saya sepakat sekali ya dengan idenya Ibu Haftika Fitri. Memang pas ya, memang itulah yang harus kita lakukan dalam bagaimana cara membuatnya. Tentu dengan berembuk dengan murid kita. Kalau kita tetapkan sendiri itu bukan keyakinan, itulah yang namanya peraturan. Terima kasih Ibu Tika. Nah, kemudian segitiga restitusi. Nah, dalam penyelesaian masalah ada 3 tahapan ya yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama itu stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ibu-ibu sejauh ini sampai di manakah langkah kita dalam menyelesaikan masalah murid kita? Misalkan ini yang wali kelas, Bu Elif wali kelas ya? Iya. Misalnya ada anak Bu Elif yang tidak piket, dia pulang. Dia buru-buru misalnya ke kantin atau ke belakang ya ke kantin. Temannya dipanggil sama temannya, tapi dia cuek, dia langsung lari. Kemudian diadukan sama Bu Elif. Kira-kira sejauh mana sih, bagaimana caranya Bu Elif menyelesaikan masalah anak kita tersebut? Bisa? Oke. Oke, terima kasih Bu Wat. Ketika kita menghadapi anak bermasalah, terutama dalam piket,
mungkin yang disampaikan buat sering kita alami di sekolah kita, terutama anak-anak yang piket pulang sekolah. Kebanyakan anak kita pada kabur. Nah, ada yang kabur ke belakang, ke kantin, atau kabur pulang duluan. Jika anak melapor kepada kita pada saat itu juga, mungkin kita bisa langsung panggil. Yang terjadi kebanyakan adalah kita tahu pada hari esoknya, ya. Nah, kita jadi tahunya pas ketika kita masuk ke kelas anak tersebut. Bu, patah kemarin anak yang ini tidak pikir bu, pulang duluan bu. Mungkin nanti kita bisa panggil anak tersebut. Nah, kita tanya, kenapa kok pulang duluan? Atau kenapa kok kemarin nak piket? Makanya untuk hari berikutnya kita sarankan untuk dia untuk selalu melaksanakan tugasnya. Kalau enggak, mungkin kalau saya biasanya sama anak yang saya wali kelasnya, saya kasih seperti ini aja. Mereka kan ada beberapa orang. Kalau ada teman kamu yang enggak piket, kan ada berapa jalur di kelas itu, tinggalkan aja satu jalur untuk dia. Kan seperti itu. Saya nggak tahu entah betul atau salah, saya juga nggak tahu ya. Kalau saya seperti itu. Kalau ada teman kamu yang nggak mau piket, pulang dulu, kamu tinggalkan aja jatah dia. Besok pagi suruh dia piket. Seperti itu kalau saya. Nah, itu aja, terima kasih. Baik, super sekali ya jawaban dari Bu Elif. Tepuk tangan untuk Bu Elif. Terima kasih Bu Elif. Ya, itu yang sering kita lakukan. Sering sekali kita temukan anak kita mengadu temannya tidak ikut melaksanakan piket kelas. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Bu Elif. Ya, mungkin di sini saya menggambarkan dalam situasi segitiga restitusi. Mungkin keesokan harinya kita panggil, misalnya si Ahmad. Ahmad, kita tanya ya, Ahmad, kemarin Ahmad tidak ikut piket. Tidak bu. Nah, kenapa tidak ikut piket? Saya lapar bu, misalnya kan, saya lapar bu, saya buru-buru ke kantin, sudah tidak tahan. Nah, di sini kita mengatakan kalau ibu di posisinya Ahmad, ketika lapar mungkin juga akan mendahulukan makan, gitu kan? Nah, itu sudah berada di tahap menstabilkan identitas. Ya, lalu nanti kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Menurut Ahmad, yang Ahmad lakukan kemarin itu sudah tepat apa belum? Belum bu. Nah, salahnya di mana nak? Tidak ikut piket bu, katanya kan. Nah, tidak ikut piket. Nah, kita di situ bisa mengatakan ya betul, karena Ahmad lapar ya. Kalau ibu mungkin juga seperti itu. Tapi apa yang akan Ahmad lakukan? Besok-besok Ahmad ikut lagi bu piket, katanya kan. Berarti kan dia sudah menyadari kesalahannya. Ya, nah kita ingatkan. Masih ingat enggak Ahmad itu keyakinan kelas kita? Iya bu. Apa itu yang Ahmad langgar? Tidak menjaga kebersihan kelas atau tidak bertanggung jawab, gitu kan? Nah, bagaimana solusinya? Nah, besok Ahmad ikut piket lagi bu, katanya. Nah, begitu seharusnya. Ya, kita tidak boleh. Kamu kalau tidak piket, kamu yang sapu semuanya ya. Nah, tidak boleh seperti itu. Tapi kita selesaikan dengan cara restitusi. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sampai kita di penghujung. Terima kasih banyak perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah sampai di penghujung acara seminar yang disampaikan oleh Bu Watnawati tentang budaya positif. Ada beberapa hal yang bisa kita kutip di sini. Yang pertama tentang teori motivasi. Motivasi itu ada dua, motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal itu sifatnya tidak akan bertahan lama, sementara motivasi yang bisa bertahan lama itu motivasi internal yang bisa ditimbulkan oleh dari diri sendiri. Nah, guru kita di sini dituntut untuk
bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi internal kepada siswa kita. Kemudian tadi ada juga 5 kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh kepada kita. Kemudian yang terakhir ada tentang bagaimana menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah. Ya, itu yang bisa saya simpulkan. Saya sebagai moderator, jika ada salah kata mohon maaf, dan kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Prawati, salah seorang guru bahasa Inggris yang mengajar di SMPN 1 Tigonagari. Saya merupakan teman sejawat Bu Watnawati peserta CGP Angkatan ke-8. Mendengar penjelasan Bu Watnawati tentang budaya positif pada seminar kecil di sekolah kami, saya menjadi lebih paham dan mengerti ada banyak poin tentang budaya positif yang harus dimiliki oleh seorang guru. Salah satunya adalah penyelesaian masalah dengan metode segitiga restitusi, di mana guru menjadi manajer, sedangkan siswa bisa bertanggung jawab dan mencari solusi terhadap masalahnya sendiri. Oleh sebab itu, sebagai guru, saya sangat tertarik ingin mendalami dan memahami tentang budaya positif tersebut, dan berkeinginan untuk mengikuti jejak Bu Watnawati untuk ikut menjadi guru penggerak pada angkatan selanjutnya. Saya selalu buat doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kedua termasuk 3 kali. Silakan diskusi sama temannya. Apa kira-kira yang jadi kesepakatan kelas kita? Nah, yang selesai silakan. Yang kelompok 1 tempel berderet di sini. Ya, kelompok 2 di sini.
Nah, yang sudah selesai boleh duduk. Yang dua berarti yang ini yang belum selesai di kelompok dua aja nanti ya. Jangan kelompok lagi. Cek kelompok cek ulang ibu. Cek kelompok cek macu ibu. Terlalu lama. Ayo silakan. Nah silakan. Nggak usah. Tidak boleh keluar masuk selama jam pelajaran. Oke. Tidak boleh cabut. Cepat datang tepat waktu itu. Tidak boleh makan saat belajar. Boleh makan 5 menit setelah ada waktu. Tidak boleh keluar masuk 2 kali. Oke. Tidak boleh tugas menumpuk. Oke. Oke, lanjut oke, silakan. Tidak boleh keluar masuk lebih dari 2 kali dalam waktu sekolah. Tidak boleh cabut saat jam pelajaran. Tidak boleh keluar masuk lebih dari 2 kali. Tentang tepat waktu. Tidak boleh cabut. Tidak boleh keluar masuk lebih dari 2 kali. Oke, lanjut. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Tugas harus selesai. Tugas harus siap tepat waktu. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Tidak boleh berbicara dan main. Tidak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara kotor. Lima. Kehadiran 75% mematuhi menentukan peraturan mengumpulkan tugas tepat waktu. Kehadiran 75% mematuhi peraturan mengumpulkan tugas tepat waktu. Kehadiran 75% mematuhi peraturan sekolah mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke. Tidak boleh berbicara saat guru menerangkan pelajaran. Hadir tepat waktu, datang tepat waktu. Belajar tidak boleh cabut. Berpakaian rapi sesuai jadwal. Lanjut 7 ada 8. Robi, ya mana Robi? 7 dan 8. Cepat. Tidak boleh keluar masuk saat jam pelajaran. Tidak boleh cabut. Tugas tidak boleh ditunda. Alfa tidak boleh lebih dari 3. Tidak boleh berbicara. Yang lain duduk silakan. Yang lain silakan duduk. Silakan duduk. Tidak boleh cabut. Tidak boleh berbicara kotor. Tidak boleh berbicara saat jam pelajaran. Tidak boleh keluar saat jam belajar. Tidak boleh tidak bicara bercerita saat jam belajar. Tidak boleh keluar kelas dari 2 orang. Tidak boleh cabut. Tidak boleh Silakan duduk. tidak boleh keluar masuk saat jam pelajaran. Tidak boleh cabut saat jam pelajaran. Tugas
pelajaran, tidak boleh cabut, tidak boleh berbicara di saat guru menerangkan, tidak boleh berbicara saat jam pelajaran, tidak boleh keluar masuk saat jam pelajaran, minimal bermit aku 3 kali tidak. Nah, silakan duduk yang lain. Lain silakan. Oke, terima kasih sudah membacakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang lain silakan duduk. Dah. Terima kasih ya ibu semuanya. Akhirnya kita dapat kesepakatan kelas. Kita fokuskan kepada kesepakatan kelas, khusus kesepakatan kelas ya. Sebenarnya itu sudah ada. Oke. Nah, kita cabut dulu yang ini. Nah, kesepakatan kelas kita, jadi kita simpulkan. Ya, yang pertama datang tepat waktu. Yang kedua Pak Aurel, Tidak boleh cabut. ada di situ. Kedua, menghormati guru atau hormat kepada guru. Itu kemudian yang ketiga, menghargai teman. Jadi tidak boleh menghargai teman, ini apa maksudnya? Tidak boleh mencemeh, ya. Dan membuli teman. Dan membuli teman, bagus sekali. Yang keempat, Mengikuti aturan sekolah. mengikuti aturan sekolah. Kelima, Budayakan 5S. budayakan 5S. Apa rasanya 5S? Sopan santun. Terus yang keenam, Berpakaian rapi sesuai aturan-aturan sekolah. berpakaian rapi sesuai aturan hari Senin Selasa bajunya apa? Kamis bajunya apa? Jumat Muslim. Pramuka. Sepatu hitam. Kemudian yang ketujuh, Kecapan warna. kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas ini tanggung jawab Kita semua. anggota Lah. kalau misalnya setelah makan, tolong sampahnya dibuang ke Tong sampah. kalau nanti ada yang
kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Nah, mematuhi peraturan sekolah ada tadi. Kemudian mengumpulkan tugas. Masuk ke mana dia? Aturan sekolah. Jadi kita ambil poin besarnya. Kemudian juga tadi ada tidak boleh keluar masuk ketika jam pelajaran. Masuk ke mana dia? Aturan sekolah. Aturan Sekolah. Nah, berarti paham anak ibu ya? Paham. Bahwa aturan sekolah kita patuhi. Ya, semua aturan atau kesepakatan kelas kita ingat-ingat dan kita sama-sama kita Patuhi. Nah, sekarang kita mau tempel. Nanti dulu, Pak. Selamat siang Abdal. Selamat siang Bu. Abdal, ibu tadi dapat pengaduan dari temannya. Abdal tidak ikut piket ya? Ya Bu. Kenapa? Karena saya lapar dan Oh begitu. Kalau ibu pun kelaparan seperti itu pun juga akan melakukan hal yang sama. Tapi tahukah Abdal, kalau kebersihan itu penting ya buat kelas kita. Tahu kan? Berarti kan sudah melanggar keyakinan kelas kita kan? Keyakinan kelas yang mana yang sudah Abdal langgar? Tidak bertanggung jawab. Oke, tidak bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas ya. Oke, jadi apa yang harus Abdal lakukan? ikut piket bersama teman-teman. Bagus sekali. Sangat bangga dengan keputusan Abdal. Jadi kedepannya sama-sama pikir dengan temannya lagi ya. Jangan lari-lari lagi seperti tadi. Nah, kita jaga kebersihan sekolah kita, kelas kita. Ya, baiklah kalau begitu Abdal silakan kembali ke kelasnya. Selamat siang Alita. Siang Bu. Alita, tadi ibu dengar dari temannya di kelas Alita marah-marah ya? Iya Bu. Kenapa Alita marah-marah? Alita kesal Bu, Rini pinjam buku saya dan di hari ini mengembalikannya. Karena hari ini Alita kumpulkan sama ibu guru, tetapi Rini tidak membawanya Bu. Oh begitu. Pasti Alita sangat kesal ya? Iya Bu. Lalu apa yang Alita lakukan sama Rini? Saya marah-marah pada Rini Bu, tanpa sadar telah mengatakan kata-kata kasar juga sehingga Rini menangis. Oh, ibu pun kalau di posisi Alita pasti juga akan melakukan hal yang sama. Tapi ibu bangga, Alita tidak melakukan hal yang lebih parah, misalnya sampai memukul Rini dan sebagainya. Baiklah, berarti Alita kan tak sadar ya sudah melanggar keyakinan kelas kita. Tidak menghargai sama teman dan kata kasar Bu. Oke, baiklah. Jadi kalau kedepannya terjadi lagi seperti ini, bagaimana caranya? Saya akan lebih bersabar Bu, dan akan saya ceritakan kepada ibu guru alasan kenapa saya tidak bisa mengumpulkan buku saya tertentu. Bagus sekali Alita. Nah, tetap semangat belajarnya ya. Oke, kalau sekarang silakan kembali ke kelasnya. Terima kasih Bu. Sama. Saya Afdal Aris, kelas 7B. Saya senang sekali telah diajak berdiskusi oleh Bu Wat. Saya jadi tahu pentingnya tanggung jawab. Terima kasih Bu. Nama saya Alita. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Bu Wat. Saya bisa lebih tenang menghadapi setiap masalah nantinya. Terima kasih Bu Wat.